Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi hari ini dengan Bu Dinda. Untuk pelajaran SPM hari ini kelas 5, kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Kemarin kita sudah membahas tentang pengertian organisasi, ciri-cirinya, tujuannya, dan manfaatnya. Maka hari ini kita akan membahas lebih lanjut tentang Muhammadiyah sebagai organisasi. Mari kita simak materi berikut ini. Sebelumnya, Muhammadiyah itu biasa disebut sebagai persyarikatan. Bagi orang-orang Muhammadiyah, jarang bahkan tidak ada yang menyebutkan organisasi Muhammadiyah atau Ormas Muhammadiyah atau organisasi keislaman Muhammadiyah, tapi dibahasakan dengan persyarikatan Muhammadiyah. Maka untuk pembahasan selanjutnya, kita akan menyebutnya dengan persyarikatan Muhammadiyah. Nah, persyarikatan Muhammadiyah disebut sebagai organisasi karena memenuhi ciri-ciri organisasi, yaitu yang pertama, kemarin sudah kita bahas. Yang pertama yaitu terdiri dari beberapa orang. Yang kedua, memiliki tujuan dan cita-cita yang sama. Yang ketiga, mempunyai program kerja. Yang keempat, ada pembagian tugas. Yang kelima, ada kerjasama. Dan yang keenam, ada komunikasi dan musyawarah. Maka sebab itu Muhammadiyah disebut sebagai organisasi. Nah, dasar berdirinya Muhammadiyah, ini juga Bu Dinda ingatkan lagi. Yang pertama ada Quran Surat Ali Imran ayat 104. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Selain Quran Surat Ali Imran ayat 104, selanjutnya ada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ta'awanu 'alal birri wal taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha berat siksanya. Nah, dari dua ayat ini yang menjadikan dasar Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mendirikan Muhammadiyah, karena dua ayat ini merepresentasikan tentang pembentukan organisasi. Jadi ketika orang mau berbuat baik, mau mencegah yang mungkar, ketika dia berorganisasi, ketika dia bekerja sama, melakukan bersama-sama dengan orang lain, diharapkan akan menjadi lebih cepat mencapai tujuannya. Nah, selanjutnya ada juga perkataan dari Ali bin Abi Thalib. Ini juga menjadikan dasar berdirinya Muhammadiyah. Ali bin Abi Thalib pernah memberikan nasihat, yaitu sesuatu yang benar yang tidak terorganisir dengan baik akan dikalahkan oleh sesuatu yang batil tapi terorganisir. Nah, ini mencerminkan ketika kita ingin berbuat baik tapi sendiri-sendiri, kita tidak terorganisasi, kita tidak bekerja sama, maka bisa jadi akan kalah dengan perbuatan-perbuatan yang mungkar, perbuatan-perbuatan yang buruk tapi terorganisir. Nah, selanjutnya, karena Muhammadiyah adalah suatu organisasi, Muhammadiyah adalah persyarikatan, di dalam Muhammadiyah ada yang namanya ADART. Jadi dibacanya ADART langsung ya, garis miringnya tidak usah dibaca. ADART adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah. Apa isinya dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah? Isinya adalah aturan dan pedoman dalam menjalankan persyarikatan Muhammadiyah. Jadi segala aturan-aturannya ada di dalam ADART ini.
Ibaratnya dalam negara Indonesia, dalam menjalankan tugasnya di negara Indonesia, pemerintahan itu mereka mengacu pada undang-undang dasar dan undang-undang. Nah, untuk Muhammadiyah itu ada yang namanya AD/ART. Jadi dia mirip-mirip dengan undang-undang. Nah, isi dari AD/ART sendiri itu apa? Yang pertama ada tentang organisasi. Yang kedua tentang struktur organisasi dan kepemimpinannya. Ketiga tentang keanggotaan, dan keempat tentang pengelolaan keuangan dan kekayaan. Nah, kita akan melihat struktur organisasi. Nah, struktur organisasi Muhammadiyah itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, pusat itu adalah kesatuan wilayah dalam negara. Yang kedua adalah wilayah setingkat di bawahnya, yaitu kesatuan daerah dalam suatu provinsi. Jadi kalau pusat itu setingkat dengan negara, wilayah itu setingkat dengan provinsi, daerah itu kesatuan cabang dalam suatu kota atau kabupaten. Jadi daerah itu ada di tingkat kabupaten. Cabang itu kesatuan ranting dalam suatu tempat. Jadi biasanya di dalam kesatuan kecamatan. Dan ranting adalah kesatuan anggota dalam suatu tempat atau kawasan. Nah, ranting ini adalah yang paling kecil. Biasanya ada di tingkat desa. Itu adalah struktur organisasinya. Sedangkan struktur pimpinannya adalah pimpinan pusat Muhammadiyah, yaitu pimpinan tertinggi yang memimpin Muhammadiyah secara keseluruhan. Jadi Muhammadiyah sekarang itu kan punya cabang istimewa yang ada tidak hanya ada di Indonesia, tapi juga ada di luar negeri. Ada di Mesir, ada di Malaysia, ada di Taiwan, ada di Belanda gitu. Nah, meskipun mereka tidak ada di Indonesia, mereka tetap ada di bawah pimpinan pusat Muhammadiyah, karena pimpinan pusat Muhammadiyah itu adalah pimpinan tertinggi di Muhammadiyah. Selanjutnya ada pimpinan wilayah Muhammadiyah, pimpinan yang ada dalam wilayahnya. Jadi ada di setiap provinsi. Tugasnya melaksanakan kebijakan dari pimpinan pusat. Selanjutnya ada pimpinan daerah, yaitu dia memimpin di daerahnya, di kabupatennya, di kotanya, dan tugasnya adalah melaksanakan kebijakan pimpinan di atasnya, yaitu pimpinan wilayah dan pimpinan pusat. Selanjutnya ada pimpinan cabang Muhammadiyah, yaitu pemimpin dalam cabangnya atau dalam tingkat kecamatannya, serta melaksanakan kebijakan pimpinan di atasnya, yaitu pimpinan daerah, pimpinan wilayah, dan pimpinan pusat. Dan yang terakhir adalah pimpinan ranting, atau pemimpin dalam rantingnya atau dalam kawasannya, serta melaksanakan kebijakan pimpinan di atasnya, yaitu dari pimpinan cabang, daerah, wilayah, dan pusat. Jadi kalau bedanya struktur pimpinan dengan tadi struktur organisasi, kalau struktur organisasi itu hanya susunan dari pusat sampai dengan ranting. Kalau struktur pimpinan itu berarti depannya ditambahi pimpinan wilayah, pimpinan pusat, pimpinan cabang, pimpinan ranting gitu. Nah, selanjutnya di dalam Muhammadiyah itu juga punya unsur pembantu pimpinan Muhammadiyah. Ada 2 unsur pembantunya, yaitu majelis dan yang kedua lembaga. Perbedaannya adalah majelis adalah unsur pembantu pimpinan yang menjalankan sebagian tugas pokoknya. Itu pengertian dari majelis. Dengan pengertian dari lembaga adalah unsur pembantu pimpinan yang menjalankan sebagian tugas pendukung Muhammadiyah. Jadi bedanya kalau majelis dia membantu untuk melaksanakan tugas pokok, sedangkan lembaga membantu untuk melaksanakan tugas pendukung. Nah, untuk materi Muhammadiyah sebagai organisasi, Bu Dinda cukupkan sampai di sini. Jika ada yang belum paham, boleh ditanyakan kepada Bu Dinda. Nanti insya Allah akan Bu Dinda lebih jelaskan lebih lengkap. Nah, sekian untuk pelajaran hari ini. Anak-anak yang sudah menerima modul atau sudah punya pinjaman modul, boleh dibaca bukunya dari halaman 7 sampai dengan halaman 10. Itu adalah materi yang Bu Dinda sampaikan hari ini. Nah, sekian dari Bu Dinda. Jangan lupa untuk melakukan presensi di kolom komentar dan meninggalkan
jejak berupa like. Terima kasih, sekian dari Berinda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.